Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fauzia dengan NIM 2285190064. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai revisi program tahunan bimbingan dan konseling, yaitu dengan dosen pengampu Ibu Desi Yunika Khairun MPD. Dalam program tahunan tentu adanya struktur di mana yang pertama berisi mengenai rasional. Nah, rasional dalam buku tahunan atau program tahunan BK berisi mengenai urgensi BK dan berisi mengenai profil konseling yang akan kita tuju. Nah, di sini dicontohkan bahwa program pelayanan BK di sekolah menunjukkan adanya peningkatan atau adanya permasalahan yang tertinggi di bidang pribadi sebesar 46,40%, lalu di bidang sosial sebanyak 22,75%, lalu di bidang belajar 21,75%, dan di bidang karir yaitu 9,83%. Selanjutnya yaitu dasar hukum, di mana dasar hukum ditulis sesuai dengan struktur. Yang pertama yaitu berisi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua undang-undang, dan yang ketiga peraturan pemerintah, dan yang keempat peraturan Menteri Pendidikan. Nah, semua peraturan yang kita masukkan dalam program tahunan berisi mengenai pendidikan atau mengenai sistem pendidikan BK di Indonesia. Selanjutnya yaitu mengenai visi dan misi. Nah, visi dan misi di sekolah dengan visi misi BK harus sinkron, di mana visi misi BK harus mengakomodir visi misi sekolah. Seperti contoh, visi misi sekolah ini berisi unggul dalam prestasi, beriman, berbudi, dan berwawasan lingkungan. Lalu untuk misi bimbingan konseling berisi mengenai terwujudnya layanan bimbingan konseling yang profesional dan memfasilitasi perkembangan peserta didik menuju pribadi yang unggul dalam prestasi, beriman, berbudi, berwawasan lingkungan, mandiri, dan bertanggung jawab. Lalu yang D yaitu berisi mengenai deskripsi kebutuhan, di mana deskripsi kebutuhan ini berisi mengenai profil kelompok siswa di dalam suatu kelas. Dicontohkan dalam sini yaitu dalam kelas 10 IPA 1, di mana rata-ratanya memiliki 4,58, yaitu tingkat perkembangan sadar diri. Selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah. Nah, rumusan masalah dalam program tahunan berisi mengenai dasar layanan, lalu rumusan kebutuhan, dan tujuan layanan. Yang pertama kita contohkan yaitu dalam bidang pribadi, di mana rumusan kebutuhannya memiliki pengetahuan tentang norma berkeluarga, lalu tujuan layanannya yaitu peserta didik atau konseli memiliki pengetahuan tentang norma berkeluarga. Lalu bisa berisi mengenai bidang layanan belajar, karir, dan keluarga. Selanjutnya yaitu F, komponen program. Dalam bimbingan dan konseling terdapat komponen program layanan. Yang pertama adalah layanan dasar, yang kedua adalah layanan peminatan dan perencanaan individu, yang ketiga adalah layanan responsif, dan yang keempat adalah dukungan sistem, di mana layanan-layanan ini bersinergi untuk bisa mencapai tujuan yang bisa dicapai oleh guru BK agar peserta didik dapat mencapai tingkat perkembangannya. Selanjutnya yaitu mengenai bidang layanan. Nah, bidang layanan di sini yaitu berisi mengenai satuan pendidikan mencakup 4 bidang layanan, yaitu mencakup pada pribadi, pada sosial, lalu pada belajar, dan karir. Yang semua ini menjadi penyersatu dari setiap individu dan konseli. Nah, di mana aspek-aspek ini diadakan untuk bisa mencapai perkembangan konseli. Selanjutnya yaitu pengembangan topik atau tema layanan BK. Nah, di sini dicontohkan dalam bidang layanan pribadi bahwa tadi rumusannya adalah memiliki pengetahuan tentang norma berkeluarga, lalu tujuannya adalah peserta didik memiliki pengetahuan tentang norma berkeluarga, dan tema atau topiknya maka kita menuliskan tentang norma berkeluarga.
Seperti itu. Kita bisa mengisi juga dengan diganti dengan bidang layanan belajar tentang bilangan karir dan keluarga. Selanjutnya mengenai rencana kegiatan atau operasional. Nah, di mana rencana kegiatan atau action plan ini berisi mengenai tindakan apa saja yang akan kita lakukan kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu mengenai evaluasi menggunakan CIPP. Di mana CIPP ini adalah salah satu program evaluasi yang digunakan untuk layanan bimbingan konseling. Nah, modul evaluasi CIPP dikembangkan oleh Stoffel Bellem. Nah, dalam konsepnya bahwa model evaluasi CIPP melakukan evaluasi terhadap 4 aspek. Yang pertama adalah aspek konteks, yang kedua input atau masukan, yang ketiga adalah proses, dan yang keempat adalah produk atau hasil. Di sini dicontohkan bahwa aspek atau konteksnya ada indikatornya tujuan perkembangan siswa. Nah, di mana kriteria idealnya siswa mencapai tahap perkembangan yang signifikan atau sesuai dengan jenjang pendidikannya. Nah, untuk model evaluasi ini kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita punya urgensi BK dan aspek-aspek yang sebelumnya. Tentunya untuk membuat program layanan ini kita perlu memiliki instrumen yang mana instrumennya akan dimasukkan dalam bidang evaluasi CIPP tersebut. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Akhirul kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.